profesionalisme. Judul yang diambil oleh pembicara pada hari ini adalah profesionalisme keinsinyuran global dan peran insinyur Indonesia dalam pembangunan nasional. Jadi ini adalah kuliah umum yang terakhir barangkali untuk semester ini, yang akan dilanjutkan dengan nanti adalah pelaksanaan pembimbingan akhir dan pelaksanaan ujian. Kemudian kita akan lanjut kepada semester yang kedua nanti untuk praktek insinyuran, itu hanya praktek, barangkali nanti sifatnya laporan dan pembimbingan. Kemudian juga memberikan materi seminar, boleh dilakukan internal di dalam kampus, nanti kita fasilitasi juga Pak. Jadi kami juga akan memfasilitasi, nanti barangkali ada teman-teman yang kebetulan tidak sempat seminar pada semester genap 2023-2024 ini, kita fasilitasi nanti di sini ada juga kita buka seminar. Jadi seminar internasional atau seminar nasional, kemudian juga barangkali ada pembicara-pembicara lokal juga dimungkinkan. Nah, jadi saya perkenalkan, makanya pada hari ini kita hadir narasumber dari PII yang tadi juga kita sudah bincang-bincang. Beliau akan membantu untuk nanti dalam perolehan sertifikasi profesional insinyur, walaupun dari BK yang berbeda, insya Allah karena beliau aktif di sana bisa membantu untuk perolehan sertifikat insinyur profesional. Nah, yang sebetulnya kami sudah meminta mahasiswa untuk mulai mencicil, jadi kita siapkan dalam bentuk FAIP mencicil. Mudah-mudahan nanti setelah lulus segera akan bisa mengupload FAIP-nya, dan nanti kita dorong untuk memperoleh insinyur masuk ke PII. Kemudian kita dorong untuk memperoleh mengisi FAIP-nya. Nah, nanti selanjutnya kita mohon bantuannya ini Pak untuk mengawal, karena prosesnya agak lama kalau misalnya tidak dikawal ya, Pak. Biasanya Bu. Ya. Kemudian juga ada masukan kemarin dari beberapa teman-teman bahwa sekalian aja katanya, sekalian dengan ASEAN Eng. Siap, Bapak juga aktif juga di sana, nanti kita akan bersama-sama barangkali untuk pengajuan ASEAN Eng. Saya perkenalkan, hari ini kita kedatangan tamu Dr. Insinyur Iwan Setiawan. Ini banyak sekali nih gelarnya. Saya sendiri sampai nggak tahu nih ini gelarnya apa nih Pak. Jadi saya baca singkatannya saja. MT, MSc, CRM, CSFP, CAR, CITAP, CITGP, IPM, dan ASEAN Engineer. Nah, beliau itu sehari-hari bekerja di Kementerian Negara PPA Republik Indonesia, kemudian juga aktif sebagai tadi di bidang sertifikasi Badan Kejuruan, kebetulan bidangnya adalah bidang teknik informatika, kemudian juga aktif di Majelis Uji Kompetensi untuk Teknik Informatika dan di profesi Insinyur Indonesia. Nah, sebagai informasi saja kepada mahasiswa juga, kami memang sudah mengajukan untuk akreditasi di BAN PT, tapi kemudian ada proses karena ternyata keinsinyuran ini juga sudah sejak Desember 2022 juga harus di LAM Teknik, jadi kami sedang mengajukan akreditasi LAM Teknik. Nah, di sana insya Allah tadi sudah disampaikan Pak, hari Rabu kita akan ada visitasi. Mudah-mudahan dengan nanti sudah terakreditasi oleh LAM Teknik juga, kita bisa membuka program RPL. Jadi di sini juga teman-teman sebetulnya sudah ini nih sudah RPL harusnya, tapi kita ajak untuk reguler dulu karena regulasinya begitu. Jadi Dr. Iwan ini adalah lulusan dari YBS International Technology University of College, kemudian memperoleh sarjana tekniknya. Kemudian dari ITB apa ya, bidang fisika untuk elektro ya Pak ya. Kemudian dari Politeknik ITB juga. Kemudian juga beliau menyelesaikan doktoral programnya di UPI untuk bidang pendidikan administrasi dengan pendidikan sistem informasi dan manajemen. Kemudian mengambil
program profesional insinyurnya di Mula Warman University. Nah, kemudian untuk informasi juga Pak, jadi untuk tahap awal ini memang kami terutama fokus untuk alumni, ini Siap, untuk alumni karena nanti tapi dengan tadi kita menunggu nanti dari dalam teknik kita akan siap membuka lebih luas lagi ini supaya peminatnya juga bisa. Ini kompetensinya banyak sekali nih, beberapa kursus diikuti oleh beliau, kemudian juga untuk desain dan programming application computing, kemudian juga terutama di bidang teknologi informasi ya Pak ya. Ya. Kemudian dan kepemimpinan di sini. Kemudian untuk risetnya juga banyak artificial intelligence, kemudian computer security, robotik, kemudian e-government dan educational information system. Kemudian tadi sederet sertifikat kompetensi. Kemudian untuk riset ini banyak sekali menghasilkan buku pengantar teknologi informasi. Kemudian juga buku manajemen berbasis ICT dan seterusnya. Kalau saya bacakan ini panjang sekali. Kemudian pengalaman kerjanya sebetulnya sebagai instruktur komputer, kemudian juga mengajar juga, kemudian juga sebagai engineer di Engineering Department PLN Bandung, pernah di Bandung, kemudian audit dan kemudian project manager pada beberapa proyek-proyek yang berhubungan dengan IT. Di sini pengalaman mengajarnya juga sangat banyak, baik di Bandung, kemudian Sukabumi, dan Bogor. Organisasi yang diikuti tadi aktif di PII, khususnya untuk bidang kejuruan teknik informatika, kemudian dan beberapa penghargaan yang diperoleh. Baik, untuk mempersingkat waktu barangkali kita berikan kesempatan. Pada kesempatan ini sebetulnya yang akan menjadi moderator itu Pak Cecep, karena mata kuliah profesional itu adalah Pak Cecep Pak. Kemudian tapi hari ini kebetulan sekali, kalau hari Sabtu itu karena Bapak bisanya Sabtu, kebetulan Sabtu itu banyak kegiatan kemahasiswaan, beliau aktif di kegiatan kemahasiswaan. Tapi barangkali Pak Cecep sudah bergabung di sini, atau nanti saya kontak kalau ini. Katanya beliau juga akan menyampaikan sepatah dua patah. Tapi untuk mempersingkat waktu barangkali silahkan Bapak menyampaikan materi. Oke, terima kasih Bu Prof. Ini pertama kali saya hadir Bu ya di sini ya, bergabung ya dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah dipaparkan ya, terkait dengan CV ya Bu ya. Itu hanya kegiatan rutinitas yang emang dilakukan ya Bapak dan Ibu. Nah, hari ini mungkin di sini kita akan share, berbagi terkait dengan profesionalisme keinsinyur global Bapak dan Ibu, dan juga peran insinyur Indonesia di dalam pembangunan Indonesia. Yang namanya profesionalisme itu tidak akan pisah dengan yang namanya etik ya Bu ya, etika ya kan. Jadi pasti ya ujung-ujungnya kita menjadi seorang insinyur atau apapun kalau emang di luar dari etik gitu kan ya, berpisah dengan etik, akhirnya akan terjadi yang tidak diinginkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk materi yang akan disampaikan di sini terkait dengan kegiatan di siang hari ini, yaitu tentang etik dan profesionalisme, kemudian juga tentang transformasi profesionalisme engineer ya di sini ya, kemudian juga tentang profesional engineer untuk sifatnya praktis di Indonesia, kemudian juga bagaimana perannya di dunia global, dan juga mungkin di sini terkait dengan kompetensi yang emang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh seorang engineer. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini diawali dengan ceritanya Bu, seperti ini. Tidak ada sejarahnya juga gitu kan. Ini hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi gitu kan. Kesalahan fatal di Quebec ya, jembatan Quebec ya, di sebuah
di negara di Kanada. Nah, dengan banyak yang tewas waktu itu hampir 75 orang meninggal gitu kan. Dan itu semuanya warga lokal. Mereka ada pekerja-pekerja yang waktu itu mungkin bekerja sebagai buruh besi ya di sana ya. Nah, mereka tidak sempat menyelamatkan diri ya. Ada yang jatuh tenggelam, sebelum ada kapal yang menyelamatkan dan sebagainya ya. Nah, ini yang menjadi landasan gitu kan akhirnya yang namanya Graeber dan teman-temannya itu di tahun 25 itu mencari gitu kan untuk membuat suatu organisasi yang sifatnya profesional. Karena kalau segala sesuatu dibuat, kalau kita sifatnya tukang itu bisa ya, kita keluar sarjana teknik, kemudian itu jadi sarjana teknik gitu kan, hanya sebagai ya tukang saja gitu kan. Tapi dengan adanya sertifikasi profesinya, diakui profesinya dengan oleh lembaga yang kompeten, ya otomatis itu ada tingkat keprofesionalan. Kemudian juga di sini akhirnya apa? Nah, yang namanya PE atau professional engineer itu yang paling penting adalah mereka itu di saat itu ya di Kanada itu mereka harus lulus yang namanya etikal ya, etik ya Bapak dan Ibu ya di sini karena mereka harus bisa menunjukkan karakter yang baik gitu kan Bu ya. Untuk bisa mendapatkan yang namanya sertifikat professional engineer. Kemudian juga di saat itu untuk penentuan sertifikat insinyurnya sama seperti kita atau mungkin Ibu, saya dapat insinyur itu sebelum tahun 2014 itu dikeluarkan oleh organisasi Bu, tidak sama kampus gitu kan. Kalau mungkin kalau kuliah dulu tahun 93 ke bawah itu mendapatkan IR walaupun kalau dilihat dari ijazahnya tidak ada tulisan insinyurnya ya Bu ya, tapi hanya sebutan aja gitu kan. Nah, kemudian dari PI sendiri sampai tahun 2014 sebelum adanya undang-undang keinsinyuran itu kita ada pelatihan model PSI ya kalau waktu itu ya, jadi itu dapat gelar insinyur juga, tapi hanya sebutan insinyur. Nah, akhirnya dengan munculnya undang-undang keinsinyuran, maka yang mengeluarkan gelar insinyur adalah kampus atau perguruan tinggi. Jadi di bawah ada keyword Bapak dan Ibu yang namanya etik, kemudian knowledge, kemudian ini harus dan pengalaman itu emang harus sama-sama ya. Nah, untuk knowledge sendiri awalnya kan dari data ya Bapak dan Ibu. Data menjadi sebuah informasi, kemudian setelah menjadi informasi dia akan menjadi knowledge. Nah, dengan ada menjadi sebuah knowledge, ini akan menjadi yang namanya kalau sekarang itu sifatnya itu wisdom. Karena orang yang mempunyai pengetahuan dia bebas untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, kalau tidak dibarengi dengan etik itu akan berbahaya, akan berdampak negatif. Gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa etik, knowledge, dan experience itu harus sama-sama. Ya. Selanjutnya, ini kena berbagai macam isu dan emang peranan dari ya senior-senior kita Bu yang bergerak di bidang rekayasa atau keinsinyuran. Alhamdulillah ini menjadi terwujud ya undang-undang terkait dengan keinsinyuran di 2014 yang nomor 11 2014. Dan ini Bapak dan Ibu terkait kondisi saat ini ya Persatuan Insinyur Indonesia. Ini sampai bulan Mei ini ada anggotanya itu sampai 85.000 lebih. Alhamdulillah. Saya bergabung di PI itu tahun 2005, waktu itu kurang lebih 5.000. 2005 berarti hampir udah 20 tahun. Iya, 20 tahun ya. Di PI. Kemudian dulu itu saya gabungnya di BK Elektro, karena BK Teknik Informatika itu bisa dikatakan baru usianya balita. Itu terlahir 2017, masih baru sekali. Kemudian di sini ada kantornya jelas ya di Jakarta dengan 23 staf, kemudian ada 15 komite dan juga BK-nya sudah gemuk, sudah 27 badan kejuruan. Ya. Kayaknya untuk teman-teman yang di Unpad untuk peternakan, pertanian semua sudah masuk di wadah di wadah BK itu. Ya. Kemudian yang sudah meraih certified untuk Asian Engineer yang terregister sudah 2.800. Kemudian yang
CPN 6, kemudian ada 300 plus untuk yang CFE ya Bu ya, ACFE biasanya. Kemudian untuk yang masih dalam proses hampir 2000, yang ini ya, yang program PSPI itu kita sudah di se-Indonesia hampir 43 program studi. Lumayan tuh, Oh, cepat 43 sekali ya ya. sekarang ya? 43 ya. Iya, Mungkin iya. termasuknya di dalamnya ada Unpad juga, Bu. Kemudian ya studentnya kurang lebih hampir 20.000 dan yang sudah mendapatkan IP hampir 30.000. Ada di 225 cabang kota kabupaten dan 34 wilayah. Wilayah berarti ada di tingkat provinsi. Kemudian kita juga untuk akreditasi ya, kita menggunakan yang namanya IAB untuk tingkat internasionalnya. Semoga mungkin ke depannya Bu ya untuk PSPI Unpad bisa mengarah ke sana. Yang pertama mungkin dalam teknik dulu tahap pertama kan. Iya. Untuk lokalnya selanjutnya mungkin untuk internasional kita bisa mengambil yang namanya IAB. Iya. Dan berdiri sejak tahun 52. Jadi ini organisasi terbesar kedua setelah IDI. Setelah kedokteran ya. IDI yang paling mampu. Iya. Nah ini perjalanan histori dari PII Bapak dan Ibu dari mulai ya, isu global yang waktu itu gitu kan, kemudian teman-teman senior gitu kan, itu mereka berkumpul dan akhirnya di tahun 1952 di tanggal 23 Mei terbentuklah yang namanya Persatuan Insinyur Indonesia dan di tahun 2014 muncullah undang-undang ya, makanya undang-undang keinsinyuran ini bisa dikatakan sebagai ibu pertiwi untuk semua insinyur yang ada di Indonesia. Kita sudah ada kebijakannya nih. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu terkait dengan transformasi untuk Undang-Undang Keinsinyuran 11 tahun 2014 ini dengan dikti ya di ini ya, peraturan terkait dengan dikti. Jadi emang di sini bahwa dikatakan bahwa di sini PII itu adalah suatu organisasi yang sifatnya itu profesional, kemudian adanya dukungan dari pemerintah yang luar biasa, sehingga gitu kan bisa transformasi khususnya di sini dengan kurikulum di perguruan tinggi yang adanya kerjasama ya, dan juga proses di dalam akreditasinya. Kemudian juga sudah muncul berbagai macam jurusan program studi terkait dengan profesi insinyur, adanya sertifikasi ya, dan juga mungkin sampai sama seperti di organisasi terbesar di Indonesia IDI, kita yang berpraktek di bidang keinsinyuran harus punya yang namanya STRI. Saya kira teman-teman yang saat ini lagi pendidikan PSPI ini mungkin setelah selesai akan mendapatkan STRI Bu ya, Surat Tanda Registrasi Insinyur. Sekarang beberapa punya yang peralihan. Oh yang peralihan yang 3 tahun ya, hanya berlaku 3 tahun ya, mungkin secepatnya bisa di ini kan Bu. Mudah-mudahan setelah ini terus nyambung untuk ini. Itu yang peralihan 3 tahun, kemudian kalau udah tetap jadi 5 tahun biasanya seperti itu. Kemudian tadi teman-teman semua di PI juga ada beberapa sertifikat yang emang diakuinya itu di tingkat internasional. Ada tadi ya, ada ASEAN Eng, kemudian juga ada APEC Eng, ya, kemudian ada yang gratis Bu, yang itu gratis Bu, kalau sudah mendapatkan IPM itu tidak harus berbayar, ada gitu. Nah, khusus untuk di bidang teknologi informasi dan kayaknya di teknologi industri itu belum ada. Saya belum bisa ke sana karena emang belum ada. Adanya di sipil gitu kan, di bidang rekayasa sipil ya. Nah ini Bapak dan Ibu terkait dengan International Engineering Alliance ya. Alhamdulillah di sini kita secara internasional ya, jadi untuk kesepakatan internasionalnya sudah mengikuti Washington Accord, kemudian Sydney, kemudian Dublin, dan juga sudah mendapatkan pengakuan yang luar biasa terkait dengan sertifikasi yang diadakan oleh PII ya. Nah ini perjalanan roadmap terkait dengan perkembangan dari Persatuan Insinyur, khususnya mungkin untuk mendapatkan sertifikat di
PI ya, yang intinya di sini adalah harus lulusan sarjana dulu ya Bu ya, sarjana. Nah dari sarjana itu ada sarjana teknik, sarjana pertanian, peternakan gitu kan. Yang penting ada BK-nya gitu kan, wadahnya sudah ada di PI gitu kan. Kemudian selalu sarjana di sini mengikuti yang namanya PSPII gitu kan, yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian ini kalau pengalamannya misalkan kurang dari 3 tahun maksimal ya. itu baru IPP biasanya seperti itu ya. Insinyur profesional Pratama. Kemudian bagi yang mungkin pengalamannya bisa sampai ke 5 tahun, 8 tahun gitu kan, bisa mendapatkan IPM. Tetapi konsisten sesuai dengan bidang, Bu ya. Atau mungkin kadang-kadang banyak juga yang emang mungkin kena lulusannya misalkan pertanian, tapi bidang kerjanya setelah lulus itu di bidang IT. Itu bisa ikut ke BK IT. Tetapi harus pengajuan pindah BK, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang IPU itu biasanya sih di atas 8 tahun ya. Sampai 20 tahun itu harusnya udah dapat IPU ya. Kalau kami Bu di teknik informatika masih sedikit Bu. Jadi kemarin juga saat saya pengajuan itu dapat IPM, karena kebetulan dosen saya pun, Prof. Marsudi, itu baru dapat IPU gitu. Sebagai mahasiswanya tidak boleh melebihi ya Bu. Walaupun sudah, Pak Iwan udah bisa dapat IPU, ya. Jangan dulu, biar di IPM dulu. Iya, segera nanti Pak. Iya memang saya amati juga beberapa bidang kejuruan itu beragam ya. Iya Bu ya. Dari 27 BK itu emang ada berapa yang aktif ya, yang sangat aktif. Industri itu aktif. Tambang gitu ya. Tambang aktif. Sipil juga aktif. Jadi banyak yang aktif. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan IPM, IPU, Bapak dan Ibu bisa lanjut dengan sertifikat di internasionalnya. Ada ASEAN Eng, Bapak dan Ibu. Nah ini ada ACPE Bu, itu gratis untuk ASEAN Eng, dan APEC Eng itu berbayar. Ya, insya Allah saya juga di Agustus mungkin sudah dapat kayaknya di APEC Eng. Selamat. Nah, Bapak dan Ibu, ini kolaborasi terkait dengan aturan terkait dengan profesi engineer ya, dengan perguruan tinggi, khususnya di sini Dikti ya, dan juga dengan adanya undang-undang keisensialan kita bikin yang namanya sinergisitas gitu kan untuk program engineer ya Bu ya, dengan program PSLI-nya, kemudian juga sama-sama menyusun kurikulum yang emang sesuai dengan kondisi saat ini di bidang rekayasa, kemudian juga banyak sekali mungkin ya untuk lab teknik ini asesornya yang dari industri sebenarnya Bu ya, dari industri juga itu mereka dilibatkan untuk menjadi asesi ya di dalam proses akreditasi untuk di lab tekniknya. Intinya di sini bahwa dengan adanya undang-undang keinsinyuran ini sangat membantu di dalam memperkuat ya industri di bidang rekayasa, dan juga di sini membantu di dalam pengelolaan dan juga sangat berkontribusi di dalam penyusunan kurikulum yang berbasis keteknikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini secara filosofi Bapak dan Ibu, jadi secara license kalau Bapak dan Ibu sudah punya IPM gitu kan diakui juga sih Bu di tingkat Asia Tenggara gitu kan. Kadang-kadang itu bisa digunakan juga untuk misalkan KTP-nya lupa dibawa gitu kan, itu bisa menggunakan kad dari PI itu Bu. Ada case-nya juga, ada pernah yang terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan license ya dari berbagai negara, kemudian juga banyak memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam implementasi khususnya di bidang manufacturing ya, termasuk data-data mining, kemudian juga ya di dalam suatu proyek itu kalau kita sudah mendapatkan IP itu kan minimal IPM, setiap kegiatan keinsinyuran Bu ya, misalkan yang kerjanya itu adalah sarjana teknik gitu kan, tapi dia belum IP, itu harus di atasnya itu legalnya itu harus IPM minimal Bu. Jadi harus ada legalisasi dari yang IP itu kan, minimal IPM. Jadi setiap kegiatan ke teknikan
Itu yang emang harus dilakukan ya Bapak dan Ibu. Beda kalau emang kegiatan itu bisa siapa saja, tetapi untuk legalisasinya harus yang mempunyai certified insinyurnya, khususnya di sini adalah IPM. Ini masa transisi ya Bapak dan Ibu ya, dari mulai lulus kuliah, kemudian juga lanjut misalkan dengan mengikuti program PSPII gitu kan, kemudian baru bisa mengikuti yang namanya IP ya Bapak dan Ibu. Yang jelas di sini bahwa antara keinsinyuran dengan praktek keinsinyuran itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau keinsinyuran ya mungkin setelah lulus setelah lulus ya Bu ya. Tapi praktek itu banyak gitu kan. Anak SM juga bisa kan untuk melakukan praktek keinsinyuran. Tetapi pada dasarnya saat misalkan tadi untuk mendapatkan license dan sebagainya mereka harus mempunyai certificate insinyurnya. Dan Kemudian dengan praktek insinyurnya juga tadi ada syaratnya ya Pak ya. ada syarat Jadi ya, tidak bisa untuk di level mana sampai level mana, ya minimal IPM, middle ya Bu ya, kemudian IPM IPU. ya. Oke, ini dengan profesi engineer ini itu bisa praktek secara Ini adalah alat musik yang saya pegang. kemudian juga bisa juga secara misalkan bekerja di industri juga. Yang jelas ini sudah, kalau kita sudah punya yang namanya STRI, kemanapun gitu ya Bu ya, itu akan diakui. Oke, ini beberapa kegiatan atau pekerjaan yang memang bisa dihunting oleh teman-teman yang udah punya IP ya Bapak dan Ibu ya. Di sini mungkin kalau ini lebih banyak keteknikannya Bu ya. Saya kira udah banyak ya, termasuk di pemerintah juga sudah mulai Bu. Iya. Lembaga-lembaga pemerintah sekarang untuk misalkan rekrutmen terkait dengan keingineering itu mereka harus syarat malah IPM Iya, Bu. minimum IPM, IPM betul, ya, betul Bu. Pak. Itu kemudian juga untuk ada beberapa proyek yang mengharuskan pada posisi seperti tertentu itu. harus Iya. IPM. Atau setidaknya harus insinyur. Iya. Nah, jadi dengan adanya IP ini Bapak dan Ibu, semua orang yang gelar IP itu kita harus tetap mengikuti teknologi Bu. Kita harus paham terkait dengan digitalisasi, termasuk juga masalah otomasi gitu kan. Dengan trennya emang mengarah ke sana ya. Saat ini tidak bisa lepas dari teknologi gitu kan. Nah, jadi semua profesional engineer itu dia harus memahami terkait dengan digitalisasi dan juga otomasi kompetensi. Nah ini ya, sekarang lagi tren nih masalah big data. Saya juga nggak tahu nih masalah kampus dengan adanya AI ini Bu. Karena skripsi, tesis itu bisa mudah. bagaimana nih proses? Berarti harus ada inovasi gitu kan di dalam penyusunan tugas akhir itu yang emang mungkin bisa menggunakan AI, tetapi mungkin ada inovasi yang lain ya, ditambah dengan inovasi yang lainnya gitu kan. Karena kita nggak bisa cegah ya Bu ya. Iya, tetap kontrolnya ada di mana ya. Ini inovasi itu sebagai kontrol terkait dengan adanya perkembangan AI ini ya. Jadi di sini big data, internet of things, sensor teknologi, GIS juga Bu. Saya sempat juga mengajukan ke Kementerian Desa itu terkait dengan konsepnya itu desa plus. Konsepnya desa plus yang mungkin desa itu walaupun di dalamnya mungkin terkait ke anggaran, pengolahan desa dan sebagainya, tapi kita buat dalam bentuk desa plus. Kemudian ya hampir sama ya, teknik sipil juga udah merambah dengan AI-nya gitu kan, semua kegiatan kesipilan mungkin termasuk di bidang ibu juga kan, apalagi kan, nah, itu pasti dengan sudah ada AI. Oke, jadi ini domain-domain yang kalau bisa dikatakan ya semuanya harus bersatu ya. Karena domain kemudian juga digital, semua bidang itu harus sama-sama gitu kan. Karena intinya di sini bahwa semuanya itu harus dilakukan ya, tadi ya Bu ya. Jadi semuanya harus bisa adaptasi dengan adanya perkembangan teknologi ini. Ya, tidak bisa parsial gitu kan. Semuanya harus bersatu, semua bidang gitu kan. Malah sekarang pemerintah lagi mengembangkan dengan agrodigitalnya untuk pertanian. Ya. Saya juga pernah membangun yang namanya dengan teman-teman untuk aplikasi berbasis app untuk menyatukan antara petani dengan yang membutuhkan bahan. Jadi yang siapa yang biasa itu Bu yang sangat
mengambil untung gitu kan dari hasil pertanian itu tengkulak ya. Iya. Itu kita putus itu gitu kan dengan aplikasi app yang kita bangun gitu kan. Iya. Saya namakan aplikasinya adalah petani naik kelas. Hmm. Jadi produknya apa dipoto gitu kan. Jadi langsung ya. Iya. Jadi Konsumen langsung menghubungi ke petaninya. oke, ini berbagai teknologi ya Bapak dan Ibu, saya kira. Tapi sebelumnya ada apa ya? Ada film ya terkait dengan perkembangan teknologi. Mungkin izin saya untuk menayangkan. Bisa kita keluar dulu ya. Bisa share. Keren. Nice. Nah ini Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi yang tadi big data, kemudian cloud computing, kemudian artificial intelligence, semuanya sudah berkolaborasi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Crop deh. Nggak sama dengan. Kalau di sini jangan. Sinyal ya Bu ya.
Adek, Pengembangan teknologi, ya, khususnya di bidang teknologi informasi ya Bapak dan Ibu ya, gabungan dengan teknik elektroniknya dengan pengembangan glass display-nya itu luar biasa Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita sehari. Dan ini kali ini sudah ditemukan yang namanya bukan 4G lagi gitu, tapi harus 5G gitu kan. Penggunaan untuk akses jaringannya, transfer datanya kan tidak menggunakan media lagi gitu kan, langsung transfer. Next, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu ini berbagai transisi dari energi ya, dari mulai dari energi solar sampai dengan kebutuhannya yang emang di sini bisa dikatakan luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya nggak terlalu detail karena emang ini di luar dari ini ya Bu ya. Next, nah ini contoh-contoh tentang energi baru dan terbarukan, khususnya di Indonesia yang ini sangat berpeluang bagi kita ya. Ini proyek-proyek yang seperti ini harus yang emang orang yang punya license insinyur profesional gitu kan, karena otomatis ini akan dibutuhkan tanggung jawab besar ya terkait dengan proyek-proyek yang seperti ini. Kemudian pengembangan hidrogen, kemudian juga ada sekarang lagi ya, ada green hidrogen gitu kan, yang dimana pemerintah pun saat ini lagi mengembangkan di, kalau nggak salah di daerah Kabupaten Bulungan ya, terkait dengan teknologi green itu ya Bu ya. Ini termasuk di Asia juga Bapak dan Ibu, pengembangan Asia Powerlink. Nah saya waktu di Sulawesi Selatan pun gitu kan, di Indonesia sudah menggunakan yang namanya energi ya, green energy yang seperti ini ya, dengan model teknologi untuk yang baling-baling itu Bu. Itu ada di daerah kalau nggak salah dari kota Pak Habibie itu hampir 4 jam lagi lah gitu kan. Pare ya, dari Pare itu ada tuh luar biasa itu untuk mengembangkan energi menggunakan apa sih Bu?
yang baling-baling itu ya, untuk energinya. Nah ini untuk pump storage screen Bapak dan Ibu teknologinya sampai banyak sekali teknologi yang dikembangkan gitu kan, khususnya terkait dengan ini dunia kesivilan ya, termasuk mungkin geologi juga ya Bu ini ya di sini ya. Ini terkait dengan apel cisokan ya. Nah, ini hasil dari cisokan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini teknologi hydropower ya gitu kan. Hydropower. Di Indonesia pun sudah dikembangkan di daerah Sulawesi Selatan. Oke. Nah, ini ada jadi tantangan dan peluang buat kita Bu sebenarnya Bu. Tantangannya apa gitu kan? Emang saat ini kan di Indonesia bisa di infrastruktur masih walaupun ada gitu kan, tapi masih kurang gitu kan. Karena emang membutuhkan anggaran yang luar biasa ya Bu, yang sangat besar gitu kan. Kemudian kebijakan yang emang bisa dikatakan masih kurang ramah juga gitu kan, sehingga harus ada pembaharuan terkait dengan kebijakan. Termasuk juga saat ini yang menjadi masih menarik untuk masyarakat pengembangan terkait dengan komoditas minyak ya Bu ya, berbasis minyak gitu kan. Nah ini ada peluangnya bahwa ini untuk bisa menjadi apa ya, peluang pekerjaan sih untuk profesional engineer gitu kan, dengan adanya tadi ya tantangan dari untuk yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian juga harus ada new teknologi dan mungkin pakar-pakar yang emang lebih ini kan pakar-pakar yang secara ini dari kita ya, internal kita gitu. Ini pengembangan Malaysia juga sama Bapak dan Ibu, ini pengembangan Johor untuk pengembangan digital ekonomi gitu kan dalam satu kawasan. Nah, kemudian juga hilirisasi ya di sini ya terkait dengan komoditas dengan tujuan. Nah, dengan proses hilirisasi itu diharapkan gitu kan ke depannya itu bukan barang mentah dikirim keluar gitu kan, tetapi produk dulu dari kita gitu kan, sudah setengah jadi baru dikeluarkan gitu kan. Nah, ini kan bisa meningkatkan nilai jual gitu Bu ya. Selanjut juga ya memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Ini saya kira pemerintah sudah sangat luar biasa, yang ini menjadi fokus ya dari beberapa kementerian terkait dengan hal ini. Salah satunya adalah pengembangan untuk industri berbasis agro. Kemudian ya industri berbasis bahan tambang dan mineral, kemudian juga industri yang berbasis pada migas dan batu bara. Ini menjadi intens ya tiga sektor ini oleh pemerintah, khususnya di sini adalah Kementerian Perindustrian. Nah ini Bapak dan Ibu ya, proyek yang dikembangkan pemerintah yang saat ini mungkin sangat membutuhkan profesional engineer ya. Nah, ini pengembangan kawasan industri tanah kuning yang tadi Ibu Prof bilang itu di daerah Bulungan ya Bu ya? Di daerah Bulungan, Kalimantan Utara. Ini sangat membutuhkan banyak pegawai ya, hampir 60.000 orang gitu kan. Ini ada pelabuhan internasional, jalan, jembatan, bandara, kemudian juga sampai ada peningkatan tenaga listrik menggunakan air ya, tenaga air di sini dengan kapasitas hampir 12 gigawatt dan sebagainya Bapak. Dan ini adalah peluang bagi profesional engineer kita ya. Kemudian terkait dengan healthcare juga ya, di Indonesia saat ini mungkin sudah mengembangkan platform yang namanya program Satu Sehat Bu. Nah, Satu Sehat itu kan, programnya dikembangkan oleh Kemenkes ya. Ini juga izin mungkin Bapak dan Ibu ada tayangan progres yang dikerjakan dalam bentuk video yang oleh Kementerian Kesehatan. Izin saya buka juga. Oke, mungkin sementara ini dulu Bapak dan Ibu, mungkin bisa ini iya, pengembangan infrastruktur ya.
dalam lagi terkait dengan apa yang kita kerja terkait dengan bidang kesehatan ya Bapak dan Ibu ya. In Terkait Japan, dengan sosial innovations in the yang field sifatnya of life teknologi science bidang have been kesehatan. transforming our society so that people can live longer, healthy lives. For example, big biometric data gathered continuously every day will alert users to an illness before there are any outward signs, enabling them to receive prompt medical treatment. With new medical and communication technology, patients will be able to consult with doctors anywhere, anytime. VR surgical simulators will enable more advanced examination and diagnosis. The knowledge and technology of myriad physicians will be compiled into a multidimensional, shareable database, improving medical technology as a whole to help eliminate the current disparity in the level of medical care among patients. Diagnostic imaging, which has become fast and accurate thanks to deep learning, is contributing to the early detection of diseases that have been difficult to diagnose. This will enable doctors to spend more time with their patients and reduce the physical and economic burden on patients. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Catatan pentingnya itu di akhir dengan Society 5.0 itu adalah manusia yang mengendalikan teknologi. Tapi kalau kita mengacu pada industri 4.0, teknologi yang akhirnya kedepannya mungkin akan mengatur manusia. Dengan dibuatnya robot-robot yang mungkin kedepannya robot akan semakin cerdas gitu kan ya. Sehingga mungkin ya, semoga tidak terjadi apa yang mungkin kita dulu pernah lihat film Terminator gitu kan, di mana robot ingin ya memusnahkan ya manusia. Itu karena perkembangan teknologi kan Bu ya. Nah, dengan adanya Society 5.0 yang mungkin hal ini tidak terjadi. Izin Mas, masih yang tadi masih ada jadi progres kesehatan oleh Kementerian Polisi Kesehatan ya oleh Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah gitu kan dari pemerintah hadir terkait dengan masalah kesehatan dengan adanya Dalam beberapa dekade ke depan, layanan kesehatan akan bertransformasi secara signifikan. Pengobatan semakin presisi dengan memperhatikan genetika, gaya hidup, dan lingkungan seorang pasien. Smartwatch sebagai wearable device dapat membantu kita dan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kondisi darurat agar segera ditindaklanjuti. Pasien juga dapat mengakses resume rekam medis kesehatan melalui ponsel. Ini adalah saatnya transformasi teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan adalah pilar keenam bagian dari transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Dimulai dari pengembangan platform as a service bernama Satu Sehat yang akan mengintegrasikan seluruh sistem teknologi kesehatan secara terstandar menggunakan standar global FHIR. Integrasi yang akan terjadi dari level fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP hingga fasilitas kesehatan tingkat sekunder serta mandiri. Inilah bukti interoperabilitas melalui platform Satu Sehat. Data yang telah terintegrasi akan dengan mudah didapatkan oleh pasien dan fasilitas kesehatan berdasarkan persetujuan pasien. Transformasi kesehatan Satu Sehat. ini adalah yang memang saat ini masih sudah dikembangkan ya Bapak dan Ibu ya. Yang platformnya saya kira ini cukup bagus dari Kementerian Kesehatan terkait dengan Satu Sehat ini gitu kan. Dan ini dari segi keamanan data pun ini sudah berkolaborasi dengan Badan Siber Sandi Negara sehingga data-data kita akan lebih aman ya Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai revolusi dari bidang kesehatan khususnya di pemerintahan kita yang menjadi peluang kita ke depannya juga Bapak dan Ibu ya. Untuk license untuk mungkin
pengesahannya bisa di dalam project-project itu harus orang yang punya IP gitu kan. Dan tadi ya, IP-nya adalah IP. Oke, ini mandatori Bapak dan Ibu, kompetensi yang emang harus dimiliki oleh seorang insinyur profesional. Yang jelas dia harus paham terkait dengan project management, manajemen project, kemudian punya jiwa entrepreneurship, leadership, komunikasi, kemudian juga mungkin bahasa Inggrisnya juga aktif. Dan yang paling penting di sini adalah dia tahu nih gitu kan, yang masalah kode etik atau etika ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk gitu kan. Kemudian bertanggung jawab dan sebagainya ya. Makanya faktor utama dari profesionalisme ini adalah etik. Kemudian juga saat ini karena emang teknologinya sudah mengarah ke industri 4.0 dan society 5.0, jadi kemampuan terkait dengan digital ya, engineering ini sangat diharuskan gitu kan. Oke, sebagai simpulan pertama nih, berarti dengan adanya program PSP ini mungkin ada kolaborasi untuk kurikulum ya Bu ya, terkait dengan keinsinyuran. Salah satu syaratnya juga berkolaborasi Ya, dengan ya industri dan dosen industri ya. Kemudian kemampuan knowledge, skill dan attitude ya, kembali lagi ya, attitude itu yang menjadi fokus kita ya. Kemudian peningkatan kompetensi yang berkesinambungan, berkelanjutan, sampai mungkin ya diusahakan untuk bisa license sampai sertifikasi internasionalnya. Dan sampai dan alhamdulillahnya tahun 2000 PI udah punya yang namanya ASEAN APEC itu udah diakui ya di tahun 2000 gitu kan. Oke, apa sih yang harus dilakukan Bu untuk bisa menjadi professional engineer? Nah, ini sekilas PI-nya udah ya tadi ya Bu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah ketua kita, ketua umum PI, Pak Danis ya. Beliau itu adalah orang pengawas di pembangunan IKN juga Bu, ditugasi khusus sama Pak Jokowi, Pak Danis. Kemudian wakilnya nggak asing lagi ya Bu ya, Pak Ilham Habibie ya. Jadi kedepannya ketua PI ya setelah Pak Danis adalah Pak Ilham Habibie. Nah Bapak dan Ibu, nah ini ada 27 BK ya, Badan Kejuruan. Jadi kalau di Unpad sendiri saya kira sudah semuanya sudah ada BK-nya ya Bu ya. Geologi ada ya Bu ya. Kebumian ya udah ada ya, termasuk teman-teman mungkin yang dari ya tambang ya, tambang. Kemudian yang dari pertanian sudah ada masuk di teknik pertanian gitu kan, kayak pangan juga bisa masuk di pertanian ya. Kemudian peternakan ya, ini sudah mewadahi saya kira ya untuk yang di program studi yang ada di Unpad jadi tingkat S1-nya ya, untuk bisa lanjut di PSPI. Informatika elektro ya Bu ya. Kalau zaman saya belum ada Bu. Zaman saya dulu Unpad itu hanya satu jurusan tekniknya, geologi itu kan Bu. ya sekarang sudah ada informatika. Informatika. Kamu juga nanti tadi sudah kita juga buku ya kesempatan. Iya. Kebetulan memang yang mengajar nanti dari industri salah satunya kan alumni. Oh iya. Tapi sekarang kan banyak Iya. depan banyak engineer Iya. fisika. Iya, banyak dari teman dari fisika ya Bu ya. Oke, ada 27 Bapak dan Ibu ya, badan kejuruan, termasuk perkereta apian yang paling muda. Nah, kalau Bapak dan Ibu udah jadi masuk di PI ya, jadi membedakannya ada kodenya Bu. Misalkan kayak saya di teknik informatika itu kodenya 24. Ibu di, atau Bapak dan Ibu, kebumian. Oh 5 ya Bu ya, nah, maksudnya di situ ya, 5. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang di pertanian, itu bisa masuk di kode pertanian 20 ya. Sosial ekonomi pertanian bisa masuk di pertanian, ada di 20 ya BK-nya ya Bu ya. Tapi tadi kembali, setelah lulus itu gitu kan, kerjanya sesuai dengan bidang pendidikan S1 ini. Ini undang-undangnya STRI ya, dan juga ada STRI dari PI ya, Bapak dan Ibu. Kemudian juga kalau di arsitek ada STRI, mungkin ada yang lain juga ya.
Ini peraturan perundang-undangan, saya kira ini termasuk dari yang tadi yang kerjasama dengan Dikti ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saat ini sudah sesuai dengan jalannya ya Bu ya. Jadi gelar insinyur tidak dikeluarkan oleh lembaga organisasinya gitu kan, tetapi dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dan gelarnya adalah IR. Waktu saya lulus Bu, itu masih muda gitu kan, Pak Iwan insinyur gitu kan. Padahal adanya ST, sarjana teknik gitu. Kita nggak ada gelarnya Pak. Iya, sarjana ya, angkatan Ibu ya Bu ya. Sarjana. Makanya banyak juga yang senior seperti Ibu ikut PSPPI juga Bu. Pas saat dibuka itu banyak yang ikut tuh, ada berapa, ada yang rektor juga, tapi waktu itu banyak yang ikut karena modelnya online tuh di UMI Makassar. Oke, selanjutnya ini undang-undang keinsinyuran Bapak dan Ibu, mungkin saya kira Bapak dan Ibu ini sudah dipelajari ya Bu ya, mungkin ya. Ya sudah disampaikan ya. Jadi ada 2 jalur sih Bapak dan Ibu, ada yang reguler, ada yang RPL. Tapi untuk pertama biasanya adalah reguler dulu ya, sesuai dengan kebijakannya ya. Kemudian ada kalau udah mungkin ke depannya bisa RPL juga sih Bu ya, untuk RPL berdasarkan portofolio pekerjaan yang telah kita lakukan. Kalau reguler malahan kalau di kampus lain Bu ada yang emang udah lulus dari sarjana keteknikannya, dia bisa masuk ke reguler. Ada yang seperti itu. Ya, post graduate. Kan memang reguler hanya untuk sebenarnya. Ya. Oke, jadi gelarnya adalah IR, Bapak dan Ibu resmi sekarang ya. Tercatat di ijazahnya ya. Oke, ini. Dan orang yang melaksanakan gitu kan, kegiatan keinsinyuran itu ada sanksinya juga kalau dia tidak punya STRI ya. Dan sanksinya tidak main-main Bu. Ini kalau nggak salah kenanya di posisi 200 juta ya. Iya, 200 juta. Proyeknya dapatnya 50 juta gitu kan. Kemudian kena sanksi karena dia mengerjakan keinsinyuran dan belum punya STRI gitu kan, otomatis ya itu akan kena sanksi sebesar 200 juta. Oke, ini lulusan yang dulu ya Bu ya. Semuanya tercatatnya adalah sarjana ya Bu ya, atau sarjana teknik ya kan. Tidak insinyur ya. Ini bidang cakupan keilmuan. Kira ini bidang-bidang. Nah ini prosesnya Bapak dan Ibu. Jadi dari sarjana teknik, sarjana terapan, SSI pun bisa Bu. SSI atau sarjana pendidikan teknik ya, untuk bisa mengikuti PSPPI. Tapi ini kebijakan ada di kampusnya masing-masing ya Bu ya, nah, kebijakannya. Ya. Kemudian ada batas kerja juga ya untuk keinsinyurannya. Baru aja dari setelah dapat gelar insinyur, Bapak dan Ibu bisa misalkan mendapatkan STRI, SKI ya, surat kompetensi insinyur, surat insinyur profesional gitu kan, oleh PI ya. Selanjutnya dari situ baru bisa mendapatkan gelar-gelar yang sifatnya internasional, ASEAN Eng, APEC Eng, atau ACPE ya Bapak dan Ibu ya. Ini contoh STRI seperti ini. Ada juga STRI peralihan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang mungkin 3 tahun itu ya. Iya. Berarti semua teman-teman mahasiswa sudah punya ini ya Bu ya? Sudah diarahkan untuk. Iya, beberapa ada yang sudah ya. Ya, semoga kedepannya semuanya yang 45 sudah 48 ya. Setelah ini, karena kan ini waktu itu diberlakukan untuk yang ijazah, keluaran ijazahnya ada batas waktu tertentu ya. 2004. Setelah memang ada gelarnya ST, ya. nah, itu ya, bisa dapat itu. peralihan. Ini setelah Bapak dan Ibu daftar, ini Bapak dan Ibu akan punya akun ya Bu ya, seperti itu ya, akun untuk bisa melakukan pendaftaran ya. Nah modelnya di sini kita ada yang namanya aplikasinya itu Simponi PI ya, seperti ini ya. Jadi
daftar anggota, termasuk pipe juga diisi di sini ya. Semuanya menggunakan sudah digitalisasi oleh Bapak Ibu ya. Dan kalau zaman dulu saya Bu untuk dapat kartu pun dikirim Bu ke rumah. Sekarang tinggal di-download, Pak. Sekarang di-download ya. Kalau dulu dikirim gitu kan ke kampus atau kemana aja sesuai dengan lokasi yang di ini kan. Ada ke rumah, ada ke itu tiap 1 tahun sekali Bu. Kalau sekarang tinggal dibuka di akun simponinya udah. Kemudian tagihan-tagihan pun untuk perpanjangan sudah ada ya di akun ada kita. di akunnya. Nah, Bapak dan Ibu untuk anggota PU itu ada 3. Ada anggota muda, ada anggota biasa, dan ada anggota luar biasa. Kalau misalkan anggota muda biasanya yang baru selesai menyelesaikan S1-nya, masuk di PI biasanya sebut dengan anggota muda. Tapi saya yakin kalau Bapak dan Ibu masuk di PI ya, di sini, ini udah masuk di anggota biasa. Apalagi ada rencana dari Bu Prof, setelah lulus, Bapak dan Ibu bisa ikut IP, dapat IPM atau IPU gitu kan Bu ya. Luar biasa. Banyak yang sudah senior-senior. Lanjut lagi dapat ASEAN Eng gitu kan. Sangat luar biasa. Sedangkan untuk anggota luar biasanya di sini adalah insinyur untuk warga negara asing yang memiliki surat tanda register insinyur yang dikeluarkan oleh PI. Jadi ini bisa dikatakan sebagai anggota kehormatan ya. Nah ini Pak Wahyu misalkan contoh untuk kartu ID PI ya. Jadi kita tahu badan kejuruannya ini ada di posisi di sini 15 ya. Kalau saya 24 gitu kan. Nah, ada di posisi tengahnya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang angka 15 itu menandakan adalah badan kejuruan. Nah, ini syaratnya Bapak dan Ibu, intinya setelah lulus dari program PSPII, Bapak dan Ibu harus mengisi yang namanya formulir aplikasi insinyur profesional. Bagaimana cara mengisinya? Mungkin sudah ada ini Bu. Atau kita bisa sama-sama ke depannya yuk kita sih gitu kan. Karena ada bakuan-bakuan dan sebagainya. Iya betul Pak. Sudah dicoba dibikin kami format. Nanti mahasiswa berangsur ya, masuk ya. Kemasukan Jadi masukkan dulu aja secara detail gitu kan, data-datanya secara detail. Kemudian bukti fisiknya sudah dimintakan untuk dikumpulkan. Kalau ada ya Bu ya, kalau ada bukti fisiknya, kalaupun emang yang bukti fisiknya kena udah lama, bisa aja dengan ada surat pernyataan sih. Nah, surat pernyataan bahwa apa yang dilakukan ya kegiatan ini itu benar. Tapi usahakan dulu ada bukti fisiknya. Ini virtual akun terkait dengan kalau udah masuk di aplikasinya ya Bapak dan Ibu ya. Saya kayaknya harus dicoba sih. Kalau dibacakan lumayan panjang juga nih gitu kan untuk prosesnya ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk mendapatkan IPP misalkan Bapak dan Ibu mengajukan isi PAIP diajukan kemudian tidak ada surat untuk wawancara berarti posisinya ada di IPP. Tetapi kalau ada proses wawancara oleh Badan Uji Kompetensi, berarti ada kemungkinan IPM atau IPU. Nah ini, jadi prosesnya ada di MUK ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan skor minimal itu IPP itu ada di 600. 600 dengan pengalaman kerja 3 tahun. Berarti dapatnya IPP. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, itu biasanya IPM, tetapi nilainya pun itu harus di atas 3.000. Sedangkan untuk IPU, nilainya harus 6.000 ke atas dengan masa kerja 8 tahun ke atas. Seperti itu. Nah ini bakuan-bakuan kompetensi ya yang harus diisi. Saya mengisi ini hampir 1.000 Bu. 1.000 lembar. Gitu. 1.000 lembar gitu kan. Kalau di print lumayan 2 rim gitu kan. Kemudian bukti fisiknya 2 dus. Kalau dulu kan harus seperti itu Bu ya.
Iya betul. Kalau Kalau sekarang mungkin diupload. tinggal diupload. Kalau dulu bentuk fisik gitu kan itu dikirimkan Iya. ke sekretariat gitu kan, dibawa dengan bukti fisik ke lokasinya. Sekarang lebih enak sudah digital gitu kan. Jadi banyak sekali bakuan kompetensi yang harus diisi Bapak dan Ibu. Dan dari bakuan itu ada bakuan yang dimana itu wajib nilainya itu. Walaupun nilainya 3.000, tetapi bakuan kompetensinya kurang dari standar, tetap nggak bisa, Bu. Nah ini ada unit kompetensi ya, yang sifatnya wajib. W1 sampai W4 itu adalah wajib. W1 kode etik PI dan tata laku profesi keinsinyuran. Kemudian W2-nya terkait dengan kemampuan kerja keinsinyuran. W3-nya terkait dengan perencanaan, perancangan dan juga keinsinyuran. Kemudian juga untuk W4 dan manajemen kerja dan komunikasi keinsinyuran. Sedangkan untuk unit pilihannya ada P5 sampai dengan P11. Nah, Bapak dan Ibu, tadi yang saya bilang, kalau misalkan ingin mendapatkan IPM, jadi yang W1 sampai W4 itu harus terpenuhi. Kalau misalkan kurang salah satunya, walaupun nilainya misalkan 4.000, tetap jatuhnya mungkin akan di bawahnya jadi IPM. IPP ya? IPP. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi totalnya itu ada 282 kegiatan per unit yang diisi, kemudian jumlah elemennya ada 56. Ya, sesuai dengan bakuannya ya jumlah elemen yang akan intinya itu diakui ya Bapak dan Ibu ya tiap kegiatan ya. Khususnya di sini W3, kalau saya saat menilai Bapak dan Ibu di penilaian PAIP, banyak W3-nya itu yang tidak terpenuhi. Oh. W3 ya, W3 Bu. Ini jadi perhatian khusus untuk W3. Oh iya, perencanaan dan perancangan. Nah, perencanaan dan perancangan keinsinyuran. Nah, ini IPP tadi ya, IPP itu wajibnya hanya 60 untuk W1 gitu kan, W2 180, W3-nya 120, dan W4-nya adalah 60. Jadi totalnya di sini untuk dapatkan IPP adalah 60 poin. Sedangkan untuk IPM, nah wajib satunya 300, wajib duanya 900 ya, wajib 3-nya 600, dan wajib 4-nya di posisi 300. Jadi totalnya di sini untuk dapat IPM adalah minimal 3.000. Sedangkan untuk IPU, wajib satunya 600, wajib duanya 1.800, wajib 3-nya 1.200, wajib 4-nya 600, totalnya di sini untuk dapatkan IPU adalah 600. Nah ini yang jadi perhatian Bapak dan Ibu, untuk wajib 2 30%, nilainya cukup besar, dan wajib 3 adalah 20%. Oke. Kemudian di dalam penilaian di PAIP itu, kita itu ada nilai pengalaman, P biasanya itu, kemudian ada nilai peranan, Q, dan ada nilai tingkat kesulitan. Jadi totalnya yang dapat adalah P kali Q kali R. Untuk bisa dapat, ini ranknya 1 sampai 4. 4 ya? Ya, jadi untuk bisa dapat 4 ya, berarti aktivitasnya ya harus ini ya Bapak dan Ibu yang kompleks ya. Ini nilai pengalaman, ini pengalaman melakukan aktivitas, pekerjaan, proyek sejak S1 sampai saat ini. Jadi yang dinilai itu dari mulai lulus S1. S1 ya. Bagaimana yang mungkin magang sebelum S1? Belum sih Bu, karena emang syaratnya harus S1 gitu kan. Ya. Jadi kegiatan yang emang setelah lulus. Pekerjaan yang dilakukan sama, serupa atau sejenis. Ya. Kemudian masih banyak aktivitas yang dilaksanakan dengan makin banyak aktivitas yang dilaksanakan dengan layak atau baik, maka makin tinggi nilainya. Untuk peranan di sini ya partisipasi, kontribusi, dan kolaborasi. Ini juga ada untuk nilai terkait dengan nilai peranan ya di sini ya, termasuk jabatan dan juga tugas. Nilai kesulitan ini bisa dilihat dari spesifikasi teknisnya, kondisi tempat kegiatan dan lingkungan, ada nasional, ada internasional, gitu kan. Nilai biaya juga Bu, pengaruh nilai proyek. Nilai proyeknya ya. Nilai makanya saat mengisi itu dicantumkan kalau bisa gitu kan. Nilai proyeknya misalkan 10M gitu kan.
Ya. Nah, itu pengaruh sekali di dalam penilaian. Jumlah dan skill tenaga kerja, cara menyelesaikan kendala di dalam pekerjaan. Ini catatan khusus terkait dengan W3 Bapak dan Ibu nih. Ini yang kadang-kadang kalau saya menilai gitu kan banyak kurangnya di W3-nya. Karena ini emang perancangan ya Bu ya, luar biasa sih ini. Ini jadi banyak yang mengajukan tetapi belum ada respon. Mungkin seperti ini, mungkin nilai W3-nya itu ya Bu ya. Nah, untuk IPP kan 120, IPM 600 dan IPU-nya 1200. Ini yang tidak terpenuhi. Ini cara perhitungannya Bapak dan Ibu untuk aktivitas penilaian. Kadang-kadang satu kegiatan itu mungkin bisa banyak yang kita akui. Bapak dan Ibu kan tinggal, oh ini aktivitas ini diakui semua gitu kan. Nilai mandirinya mungkin gede gitu kan Bu ya. Nilai mandiri ada yang sampai di atas 10.000 pernah Bu. Tapi pas saat dinilai, nilainya jadi IPM deh. Karena tadi semuanya diakui gitu kan, ada sekian bakuan itu diakui semuanya gitu kan. Ada yang seperti itu. Padahal dicari yang benar yang sesuai dengan kegiatan kita. Ini contoh-contoh saya kira. Jadi intinya apa yang diajukan itu diakui oleh yang namanya Majelis Uji Kompetensi Bu. Dari Majelis Uji Kompetensi ya. Di geologi ada MUK-nya, kalau di informatika saya dan teman-teman juga MUK-nya untuk menilai itu. Jadi kita di informatika untuk yang IPU itu kurang dari 10. Yang IPM itu masih kayaknya kurang dari 20-an ya IPM. Kemudian mungkin yang IPP kurang lebih ada 50-an. Dari total 2.000 kita Bu di informatika 2.100 anggota itu yang aktif hanya 300. Dan yang punya IP tadi masih sangat-sangat sedikit ya. Sedikit. Ini juga salah satu upaya kami nanti inginnya ada pendampingan memang setelah lulus ini. Ya, saya siap mendampingi Bu. Iya, supaya nggak berhenti aja di situ, karena kalau udah berhenti males lagi kita melanjutkan, tapi langsung disiapkan untuk itu. Jadi mungkin bisa diberikan pipe manualnya dulu aja Bu. Jadi di manualnya baru kita pindahkan ke simfoni. Seperti itu. Sudah Pak berangsur, kita sudah minta mahasiswa untuk mengisi pipe manual. Selanjutnya Bapak dan Ibu ini manfaat dari kita punya di pipe ya, STRI dan sebagainya Bapak dan Ibu ya. Jadi aktivitas lebih diakui ya. Kegiatan kita terkait dengan kekayaan, apalagi misalkan di sini banyak yang memang berprofesi sebagai dosen ya, sudah jelas ya Bu ya, udah dari Dirjen Dikti bahwa semua yang bekerja di bidang kekayaan harus punya surat tanda registrasi insinyur. Walaupun saat ini masalah sanksinya masih belum dilaksanakan ya Bu ya, tapi mungkin kedepannya gitu kan ya, jangan sampai. Betul. Jadi kita sedia payung sebelum hujan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah ini Bapak dan Ibu 3 tingkatan jenjang di IP, insinyur profesional, IPP, IPM, dan IPU. Ya. Ini tujuannya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, baik perorangan maupun untuk organisasi. Dan bisa juga untuk saksi ahli ya sekarang ya. Ini saat pekerjaan juga menjadi saat bekerja ya di sini ya udah mulai nih perusahaan-perusahaan swasta udah mensyaratkan harus punya yang namanya STRI, kemudian IP-nya minimal, IPM sudah mulai ya. Nah untuk dosen juga sama jadi. Dosen teknik. Karena emang dosen yang bekerja di bidang rekayasa ya emang harus punya STRI gitu kan. Udah aturan seperti itu gitu kan. Oke, nah ini ya standar minimal itu emang sih di IPM ya Bu ya. Jadi semua pekerjaan itu rata-rata IPM itu sebagai pintu gerbangnya sih. Yeah. Untuk dosen industri, saya dosen industri juga ya Bu ya, IPM. Yeah. Harus IPM gitu kan, syarat membuka program studi gitu kan, harus 5 ya Bu ya. Yeah. Dan juga akreditasi unggul gitu kan. Yeah. Nah ini udah mulai nih Kemen PU nih luar biasa dari awal udah terus mendorong untuk pegawainya untuk punya STRI. Oke, IPM. Ini contoh sertifikat
penilai ahli, dan ini sudah masuk di Kementerian Tenaga Kerja ya, terkait dengan semua KKNI ya, di dalamnya sudah IP-nya sudah masuk di SKKNI ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, bidang ibu di geologi sudah ada juga di SKKNI 2018-2020. Ini perusahaan-perusahaan yang tadi untuk penerimaannya sudah mensyaratkan harus punya yang namanya profesionalisme dari PII, kemudian ya banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Di Pupuk Kaltim juga sama. Kemudian ini di Direktorat Jenderal Perhubungan ya. Konsultan perorangan. Jadi saya kira manfaatnya sangat-sangat dirasakan, walaupun secara implementasi kita masih berjuang, bahwa undang-undang keinsinyuran karena baru 2014, baru 10 tahun ya Bu ya. Kalau kedokteran kan udah sangat lama ya gitu kan. Memang kita saat ini ya semoga lah mungkin kedepannya akan, apalagi dengan dorongan dari banyaknya program PSE di kampus-kampus, ini sangat mendorong sekali perkembangan untuk semua yang punya background di bidang keteknikan untuk bisa termasuk butuh kegiatan di luar negeri pun sekarang udah harus seperti itu ya, dipakai ya, punya sertifikat di bidang keinjineran, khususnya mungkin di sini ASEAN Eng atau mungkin bisa APEC Eng. Ini kereta api yang kemarin sama, ini juga harus punya STRI. Nah ini kita alhamdulillah Bapak dan Ibu untuk APEC Eng-nya mendapatkan sudah diperpanjang kembali ya. Jadi di tahun 2024 ini perpanjangan untuk APEC Engineering. Nah, dari sertifikasi internasionalnya di sini ada ASEAN Engineering, kemudian ada APEC Engineering, ASEAN Engineering, kalau nggak salah kemarin itu hampir saya bayar itu 3,5 ya Bu. Untuk yang APEC Engineering? Yang ASEAN Eng. Oh, ASEAN Eng. 3,5 jutaan. Ya. 105. Kalau untuk APEC kayaknya 200 US dollar. Kalau di ASEAN Eng 200, kalau APEC itu kalau nggak salah hampir mendekati sih 150 US dollar. Nah, yang gratis itu Bu, yang ASEAN Chapteral Program Professional Engineering itu gratis. Dan sifatnya ini Bapak dan Ibu seumur hidup, hanya sekali bayar. Beda dengan IPM, IPU, IPP, IPM, IPU itu ada kayak IPM itu 5 tahun sekali, IPU juga 5 tahun sekali. Tetapi kalau misalkan di ASEAN Eng, APEC Eng, apalagi yang ACPE itu sifatnya sekali bayar, nah hanya sekali bayar aja. Selanjutnya tidak membayar lagi. Alhamdulillah dosen kita juga termasuk Bapak yang ASEAN Eng, ada juga yang punya APEC juga. Ya, ada yang APEC ya. Saya juga semoga nih Agustusnya Bu. Nanti ingin apabila siapa? Berminat kan bisa. Ini PI Pak. Oke, ini Kan saya mau kayak Bapak. ya Bapak dan Ibu ya. Jadi peran insinyur di dalam pembangunan di Indonesia sangat penting dan strategis. Kita bisa berkontribusi di dalam pengembangan semua sektor bidang pertanian, infrastruktur fisik, infrastruktur digital, seni informasi untuk sektor swasta maupun pemerintah, serta inovasi teknologi yang mendorong kemajuan industri 4.0 dan society 5.0. Kemudian, jadi ada 3 entry point di sini. Kerjasama, Bali Insinyur harus terus menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, dan akademisi untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para insinyur itu perlu terus dilakukan. Makanya di sini sifatnya adalah pendidikan yang berkelanjutan ya Bapak dan Ibu ya di sini ya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari industri. Prospeknya sangat besar sekali dan strategis ya peran insinyur untuk kedepannya. Yang jelas untuk semua proyek-proyek pengembangan terkait dengan rekayasa ya harusnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang berperan aktif ya di dalam pengembangan Indonesia menuju Indonesia yang saat ini mungkin global ya, dan
2045 ini sudah dekat Bapak dan Ibu ya. Iya, Indonesia emas ya. Indonesia emas gitu kan. Saya bekerja di pusat gitu kan, yang harus siap-siap katanya ya Bu ya, ke IKN gitu kan. Nah, walaupun kemarin ada informasi bahwa kepala IKN dan wakilnya gitu kan mengundurkan diri gitu kan ya. Nah, ini jadi perhatian juga gitu kan ya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemaparannya luar biasa lengkap ini dari perkembangan, kemudian tadi etik dan sampai dengan bahwa kita ini ada suatu yang sangat diperlukan ya Pak untuk Bu. program untuk pembangunan sekarang. Juga memang perlu untuk seorang sarjana teknik untuk mendapat tadi sertifikat profesional. Alhamdulillah terobosannya ya tadi Bu, di tahun 2000 ya kurang dari 2010 itu sebelum ada undang-undang insinyur cuma sedikit sekali Bu ya. Iya, sampai akhirnya dibuka untuk itu ya Pak. Iya, banyak mengaku insinyur tapi tidak tercatat di Persatuan Insinyur Indonesia Bu. Iya betul. Termasuk saya awalnya Pak. Oh enggak, baik. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri kuliah umum hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini Pak Dr. Iwan sudah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kesibukannya. Karena ternyata surat tugasnya itu ternyata hanya baru boleh di luar jam kerja dan hari Sabtu. Jadi kita mengadakan kuliah umum ini pada hari Sabtu. Baik, terima kasih sekali lagi saya atas nama program studi, program profesi insinyur. Terima kasih kepada Pak Iwan, terima kasih juga kepada teman-teman. Jangan lupa untuk ini juga sama Pak, semua pada bekerja ini kebetulan yang angkatan pertama ini. Hebatnya tapi itu, Bu. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas, mengisi PAID-nya, karena sebetulnya semuanya juga diarahkan untuk nanti perolehan ke jenjang berikutnya, perolehan sertifikasi internasional profesi. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.